Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B yang beranggotakan Adrinisa Dinanda, Siam Sabrina, Nabila Roshida, Putri Nugraita, Sabrina Nur, dan Mbak Aimatul Salma akan mempresentasikan mengenai spesifik graviti. Tujuan dari spesifik graviti ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bobot atau kerapatan suatu larutan per mililiter. Yang kedua, menguji identitas dan pemurnian dari sediaan cairan. Skop pengujian pada uji spesifik graviti ini adalah sediaan larutan. Kemudian, prinsip pengujiannya yaitu penentuan bobot jenis suatu zat cair dengan metode piknometer dilakukan dengan membandingkan bobot zat yang diuji terhadap bobot air pada suhu 25 derajat Celcius. Pengujian ini dilakukan dengan menimbang bobot piknometer kosong, piknometer ditambah air, dan piknometer ditambah sediaan. Kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapatkan bobot jenis sediaan uji. Selisih dari penimbangan adalah massa zat cair tersebut pada pengukuran suhu kamar atau suhu 25 derajat Celcius dan dalam volume konstan. Kemudian, bobot jenis zat cair tersebut diketahui adalah massanya sendiri dibagi dengan volume piknometer dengan satuannya yaitu gram per mililiter. Untuk cara pemberian bobot jenisnya dilakukan menggunakan metode 1, kecuali jika dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Untuk metode 1 sendiri menggunakan piknometer yang bersih dan kering yang telah ditimbang terlebih dahulu, kemudian dilakukan kalibrasi menggunakan air yang baru dididihkan, dimasukkan ke dalam piknometer dan ditutup dan didinginkan hingga suhu 25 derajat Celcius. Untuk pengujian sampel uji dilakukan menggunakan zat uji pada suhu kurang lebih 20 derajat, kemudian dimasukkan ke dalam piknometer dan ditutup dan diatur hingga suhu 25 derajat Celcius. Jika pada monografi tertera suhu yang berbeda dari 25 derajat Celcius, maka piknometer yang telah diisi harus diatur hingga mencapai suhu yang diinginkan sebelum ditimbang. Bobot jenis suatu zat sendiri adalah hasil yang diperoleh dengan membagi bobot zat dengan bobot air dalam piknometer. Kecuali dinyatakan lain dalam monografi, keduanya ditetapkan pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk metode yang kedua, menggunakan alat bernama Oscillating Transducer Densimeter. Alat ini terdiri atas tabung berbentuk U, umumnya berupa gelas borosilikat yang diisi cairan uji. Kemudian ada sistem eksitasi elektrik magneto atau elektrik piezo yang menyebabkan tabung ini sebagai osilator cantilever. Kemudian alat untuk mengukur periode osilasi yang akan dikonversi oleh alat untuk memberi pembacaan langsung densitas atau menghitung densitas dengan menggunakan konstanta A dan B. Dan kemudian ada alat untuk mengukur atau mengontrol suhu oscillating transducer yang berisi zat uji. Konstanta A dan B sendiri merupakan kalibrasi yang diperoleh dengan cara mengoperasikan alat dengan tabung U yang diisi oleh dua sampel berbeda yang diketahui densitasnya, misal air yang sudah diawa-udarakan dan udara. Kemudian dilakukan kontrol pengukuran setiap hari menggunakan air yang diawa-udarakan. Hasil pengukuran kontrol menggunakan air yang diawa-udarakan menunjukkan bahwa densitas tidak berbeda dari nilai pembentuk. Ya, untuk contoh kompendiannya dari bobot jenis itu seperti yang tertera, ada etanol yaitu antara 0,812 dan 0,816. Dilakukan penetapan pada suhu 15,56 yang menunjukkan antara 92,3 B per B dan 93,8 B per B atau antara 94,9 P per P dan 96,0% P per P. Selain etanol itu ada juga aseton, yaitu tidak lebih dari 0,789. Baik, selanjutnya adalah contoh perhitungan. Di sini kami menggunakan contoh perhitungan dengan menggunakan metode piknometer, di mana bobot jenis ditentukan dari
bobot piknometer ditambah sampel uji dikurangi dengan bobot piknometer kosong dibagi dengan bobot piknometer ditambah air dikurangi dengan bobot piknometer kosong. Contoh perhitungannya yaitu apabila diketahui bobot piknometer kosong yang kering dan bersih yaitu 12,56 gram dan bobot piknometer ditambah air yaitu 23,18 gram dan bobot piknometer plus sediaan uji berupa suspensi yaitu 23,59 gram, maka dapat diketahui bobot jenis sampel yaitu dengan cara menghitung 23,59 dikurangi 12,56 dibagi dengan 23,18 dikurangi 12,56 gram sehingga didapatkan bobot jenis sampel sediaan uji suspensi yaitu 1,038 gram per mililiter. Baik, selanjutnya ada simulasi hasil. Di sini kami memberikan contoh hasil uji bobot jenis dari sirup ekstrak kulit buah semangka dengan menggunakan metode 1 yaitu piknometer. Adapun hasilnya sebagai berikut, di mana pada formulasi 1 didapatkan bobot jenis sebesar 1,6086 gram per mili. Untuk formulasi kedua didapatkan bobot jenis 1,6144 gram per mili, dan untuk formulasi ketiga didapatkan bobot jenis sebesar 1,6273 gram per mili. Adapun untuk syarat bobot jenis sirup yang baik yaitu lebih dari 1,3 gram per mili. Dan untuk syarat bobot jenis untuk sediaan dengan pembawa air itu harus lebih dari 1,0 gram per mili. Sehingga dari hasil uji bobot jenis sirup ini dapat disimpulkan bahwa bobot jenis sirup ekstrak kulit buah semangka itu memenuhi syarat bobot jenis sirup yang baik karena lebih dari 1,3 gram per mili dan memenuhi syarat bobot jenis untuk sediaan dengan pembawa air karena bobot jenisnya itu lebih dari 1,0 gram per mili. Selanjutnya, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa bobot jenis yang baik yaitu untuk sediaan dengan pembawa air harus lebih dari 1 gram per mililiter karena air memiliki bobot jenis 1 gram per mililiter. Jadi, untuk pengujian bobot jenis ini, untuk sediaan larutan harus lebih dari 1 gram per mililiter dan apabila pada saat pengujian didapatkan hasil kurang dari 1 gram per mililiter, maka akan dilakukan perhitungan penyimpangan. Toleransi penyimpangan sendiri yaitu kurang dari 5%. Apabila penyimpangan melebihi 5%, maka akan disimpulkan bahwa sediaan larutan tersebut gagal atau sediaan larutan tidak bisa meneruskan uji tahap berikutnya dan harus dilakukan pembuatan ulang dari awal atau mengubah formulasinya. Penyimpangan yang terjadi ini dapat disebabkan oleh kesalahan saat penimbangan, cara penutupan piknometer yang salah, pengaruh perubahan suhu yang terlalu cepat, piknometer belum benar-benar kering dan juga bersih, kemudian volume air yang dimasukkan ke dalam piknometer tidak tepat, sampel terkontaminasi oleh bakteri, dan juga bisa dikarenakan pengenceran air yang kurang tepat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.